Berarti baru tahun kemarin antum coba dekatkan diri ke agama gitu. Bukan. Pertanyaannya itu soalnya. Dari tahun 2022 Ustadz. Kita hargai seseorang yang sedang belajar agama. Oh 2000. Kasus kan tahun 2022. Nah di situ saya mulai ngaji tuh. Ya 2 tahun ini berarti. Kan 2024 sekarang. Tahun 2022 saya mulai mengkaji, nyari informasi mengenai khurafat-khurafat dari berbagai macam ustadz. Gak tahu kenapa yang paling cocok tuh salafi gitu. Nyari dari ustadz fulan, kiai fulan. Yang ketemu kok ustadz salafi semua tuh yang membantah khurafat. Oh cocok. Nah pas ada tudingan wahabi saya blacklist gitu. Jadi saya gak mau denger lagi wahabi. Nyari yang lain. Nah tapi tetap hati saya tuh ke salafi, ke wahabi. Akhirnya nyari wahabi terus. Diem-diem ya. Saya tuh ngaji salafi itu diem-diem. Jadi orang tuh, oh Harry Plus wahabi. Enggak. Saya ngomong kayak gitu. Saya masih kaji diem-diem. Mendengar berbagai macam fitnah tentang salafi, tentang wahabi begini, wahabi begitu kan. Dengan fitnahan itu saya mencari tahu Ustaz. Artinya Ya, sebelumnya antum belum kenal. Belum kenal sama sekali, nggak tahu apa wahabi. Saya cari tahu, saya ikuti kajiannya. Akhirnya saya menemukan kebenaran. Ya, ternyata yang mereka sampaikan itu kalau Allah, kalau Rasul. Semua yang sohih-sohih, yang doif, yang maudhu nggak dipakai. Nah itu saya setujunya di situ. Kan ada tuh pesilat yang jadi YouTuber ngomentarin ustadz kan lucu tuh. Ente sibuknya jangan naik. Kalau mau naik pakai pintunya. Pintunya al-ilmu. Ini ngomentarin ustadz lagi ya, Masya Allah. Namun jika orang yang semakin belajar agama, maka harus bisa menerima nasihat dengan baik. Ya, mungkin sedikit nasihat dari Ana yang perlu Mas Heri tekankan dan perlu dijaga baik-baik itu niatnya, Mas. Siap. Ya, orang berbicara apalagi urusan agama ini, kita perlu niat yang lurus, niat yang benar, jangan sampai niatnya itu salah. Sayang sekali kalau terus antum niatnya salah, tidak lillahi ta'ala, ya percuma semuanya. Ya, itu yang nomor satu. Yang nomor dua adalah perbanyak lagi belajar ilmu agama ini dengan benar. Ya, datangi majelis-majelis ilmu, datengin para asatid. Kalau ada masalah-masalah segera ditanyakan, ya. Jangan biarkan syubhat-syubhat itu nempel di kepala kita terlalu lama, akhirnya nanti kita tersesat. Ya. Itu yang nomor dua. Yang nomor tiga juga mungkin Mas Heri harus lebih berhati-hati dalam memilih kalimat-kalimat dan kata-kata supaya tidak disalahpahami. Ya. Betul. Niatnya baik, tapi cara menyampaikannya salah, nanti ujung-ujungnya, oh ini salah nih, padahal itu benar. Gitu. Betul. Ya itu semakin hari kan lihat ya semakin baik Mas Heri untuk memperbaiki itu daripada yang dulu kan. Iya. Teriak-teriak kayak Karena ketularan. ya, dikit lagi mejanya pecah tuh diteriakin sama beliau ya. Enggak, dulu itu karena sempat ketularan dari Ya seseorang yang antum bilang dulu. Baik. Baik. Ya itu tata bicaranya mungkin lebih diperbaiki. Dan yang terakhir banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta penjagaan dari Allah, minta keistiqomahan karena perlu diketahui hidayah itu ada dua ya. Hidayah saat seorang hijrah dari kegelapan menuju jalan yang benar, yang terang benderang, terus hidayah supaya bisa terus berjalan di jalan yang benar itu. Gimana caranya? Ya harus berdoa kepada Allah, minta selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu kita ini tidak ada jaminan besok mati dalam keadaan seperti apa, kita tidak tahu. Betul. Kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin itu singkatnya dari Ana. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah Ana bersyukur bisa berjumpa dengan beliau. Kemarin beliau sebut-sebut nama Ana di salah satu pengajian ya. Ana ya jadi malu, udah enak jamaah ya. Ya mungkin Heri Pras karena semangatnya besar, kemudian ya mohon maklum ya, mungkin masih dalam pencarian keilmuan. Ya kalau ada salah-salah sedikit kita maklumin lah. Tetapi tetap Heri Pras juga harus bisa menerima nasihat siapapun. Karena dia juga mengkritik, maka dia juga harus siap menerima kritikan. Tapi ya memang biasanya orang itu akan menerima kritikan ya dari golongannya sendiri ya. Biasanya kalau menerima kritikan, menerima nasihat dari golongan orang lain, dia akan tersinggung. Siapapun dia ya, mungkin termasuk kita. Jadi channel saya ini tidak mau tidak mau memunculkan permusuhan. Tapi bagaimana coba kita belajar berpikir ilmiah, gunakan akal sehat,
gunakan hati nurani yang berdasarkan tuntunan agama kita. Semuanya kita beragama Islam, ya tentunya ya Heri Pras kita, banyak netizen yang mengkritisi juga. Artinya kita bolehlah kritik mengkritik dalam sifatnya untuk membangun ya, tapi jangan sampai kita itu punya kebencian. Yuk kita perbaiki semuanya, mungkin termasuk saya ya, dimulai dari saya, bagaimana dalam mencari kebenaran, mulai benar dari kita, dari cara ungkapan, dari cara penyampaian, dari gestur tubuh, dari bahasa tubuh, dari dalil-dalil yang kita peroleh dalam kita mencari ilmu agama. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.